yaitu rata-rata di tahun periode kedua ataupun ketiga. Itu mulai menurut teman-teman dari APH itu mulai terlena Pak dengan ketahuan nih gitu. Terus aja kadang-kadang atau kita nggak tahu itu salah atau benar tuh langsung aja gitu. Nah itu makanya hati-hati Bapak Ibu, kita tidak ingin Bapak Ibu yang sudah mempunyai visi misi dan berpikiran positif untuk memajukan desa, tapi terpleset karena aturan yang terlewat gitu Pak. Baik Bapak Ibu, ini sekedar gambaran saja. Jadi kita asumsinya di sini adalah Bapak Ibu yang orang desa adalah kepala desa terpilih dari NTB untuk menjadi calon percontohan desa anti korupsi, sehingga saya yakin bahwa Bapak Ibu mempunyai visi misi terkait dengan memajukan desa dan pemberantasan tindak korupsi di desa, sehingga kami perlu sampaikan di sini, saya perlu sampaikan bahwa hati-hati dengan zona nyaman dan kemudian jangan sampai kita tergelincir karena kita tidak tahu apa yang kita tanda tangan saja yang kemudian menjadi berbalik adanya hukum kepada kepala desa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di tahun 2022 kami meminta data kepada teman-teman kepolisian dan kejaksaan dan Kementerian Desa. Jadi yang 973 tadi dikumpulkan, ternyata ada 5 modusnya yang paling besar, paling banyak itu adalah pertama menaikkan harga pembelian atau pembelanjaan barang. Itu dianggap menaikkan harga pembelian atau pembelanjaan barang. Nah itu kenapa terjadi? Yang kami koordinasi dengan teman-teman di sana adalah ya kita tahu bahwa terkait pengadaan barang dan jasa itu harus berdasarkan LKPP atau melalui peraturan bupati. Biasanya untuk nilai di atas 10 juta itu harus minimal mendapatkan 2 penawaran ya. Tapi ternyata banyak juga desa yang tidak melakukan permintaan penawaran dari 2 penyedia, langsung dia melakukan pembelian untuk yang di atas 10 juta itu. Kalau pergubnya di atas 10 juta. Jadi ternyata begitu dilakukan investigasi, mereka hanya melakukan 1 permintaan penawaran, begitu dicek ke toko sebelah ya, bahasanya gitu Pak ya. Dicek ke toko sebelah ternyata itu nilainya mungkin Rp300 atau Rp30.000 lebih murah daripada yang disurvei oleh atau permintaan penawar oleh desa. Akhirnya selisih itulah dianggap desa menaikkan harga pembelian atau pembelanjaan barang. Padahal sebenarnya Bapak Ibu nggak ada niat untuk menaikkan, tapi karena tidak melakukan proses itu sesuai dengan peraturan yang ada, jadi dianggap penggelembungan anggaran. Jadi Bapak Ibu ini terkait pengadaan barang dan jasa ataupun apapun itu, kedua itu tolong berhati-hati agar semua aturan itu juga dilakukan dengan aturan yang ada. Kemudian masih ada juga yang kalau bahasa saya nekat ya Bapak Ibu, hari gini masih juga ada yang kegiatan atau proyek fiktif itu yang memang betul kata Pak Kepala Dinas tadi, memang paling banyak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita juga nggak tahu kenapa, apakah godaannya di sana tinggi, ataupun biaya hidup di sana lebih tinggi, ataupun godaannya di sana lebih tinggi gitu. Nah, kenapa memang di Jawa Tengah, di Jawa Timur rata-rata lebih tinggi. Nah, kemudian berikutnya laporan fiktif. Sebenarnya jadi kalau kita harus berhati-hati. Jadi di sini yang disampaikan adalah yang dimaksud adalah, jadi Bapak Ibu mungkin kan tahu ada pembangunan desa itu ada 2 dilakukan oleh pihak ketiga atau swakelola. Nah, jadi ternyata misalkan dia swakelola nih,
ada yang pingin pembangunan drainase, ada yang pingin BUMDesnya lebih aktif, macam-macam Pak. Nah, tapi itu makanya dilakukan survei terkait keinginan masyarakat itu tahun depan itu apa gitu loh. Nah, dari tahun kemarin dilihat sudah puas atau belum. Kalau belum, apa yang mau dilanjuti. Nah itu Pak, jadi kita tuh ingin masyarakat tuh mendukung desa dengan cara itu. Oh iya, saya itu dimintain kalau ditanyakan apa maunya, dan ternyata usulan saya itu diterima. Walaupun ada musdes, tapi musdes itu kan kebutuhannya apa? Gitu. Tapi evaluasi apa gitu. Jadi kita akan melakukan musdes, kemudian menampung masyarakat, dan tentu kan nggak bisa semua kita serap karena kan kita terbatas anggaran. Tapi tentunya anggaran yang digunakan harus kita tanyakan lagi ke masyarakat sudah puas dengan ini, oh sudah. Jadi Bapak Ibu sebagai kepala desa paham bahwa oh iya dia puas. Padahal sebenarnya masyarakat itu buktinya apa masyarakat puas? Survei gitu Pak. Jadi kita tidak hanya bisa bilang kami sudah bangun sesuai dengan permintaan aspirasi mulai dari musyawarah desa loh, tapi pembangunan desa ini kan belum dengan keinginan masyarakat. Jangan-jangan ada hal kecil yang sebenarnya misalkan pembangunan drainase ternyata sudah dibangun tapi juga ternyata ini genang gitu. Nah, itu kan perlu kita ini perbaiki karena sekecil apapun itu mempengaruhi kepuasan masyarakat. Memang nggak gampang Pak, tapi kalau survei yang kami lakukan meeting ID 954 sehingga apapun yang terjadi kalau ada yang 3142 siapa ya yang dia yang 6812 yang memanfaatkan suatu desa Bapak nggak usah khawatir, itu langsung disupport oleh masyarakat desanya. Nah, itu tadi latar belakangnya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih kita banget ada implementasi indikator desa anti korupsi? Itu tadi yang saya sampaikan, yang dimana kedepannya ada bukan 954 3142 6812. Bapak lihat di situ kan ada klarifikasi sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ini sebenarnya secara tidak sadar, cuma mungkin belum tertata dengan baik. Nah di sebelah kita coba tata dan dalami mana yang sesuai ataupun yang Bapak Ibu ingin dalami di desanya. Oh, nah, di laptop dengan ini. Nah, kemudian program desa ini inisiasi KPK, tapi tidak hanya KPK saja, kami berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, para pemerhati desa dan konsultan. Jadi di sini kami menyusun indikatornya waktu itu Bapak Ibu. Ini bukan KPK saja yang menyusun indikator, tapi kami melibatkan Kementerian dan pemerhati. Waktu itu ada APC juga, ada BPKP, PAN-RB juga hadir, gitu. Nah, kita udah tahun ketiga Bapak Ibu, di tahun 2021 kita satu provinsi di Yogyakarta, kemudian kita lanjut di 10 provinsi di tahun 2022. Di 2022 itu kita lakukan evaluasi terhadap indikatornya bersama teman-teman Inspektorat Jenderal. Akhirnya nanti saya sampaikan indikatornya apa saja. Kemudian di 2023 ini
kami targetnya desa percontohan tingkat provinsi itu sudah selesai. Jadi di 2023 ini tiap provinsi memiliki satu percontohan desa anti korupsi, sehingga di selanjutnya kita lanjutkan di tingkat kabupaten, di mana kita minta dukungan dari teman-teman pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas PMD, Dukcapil. Jadi itu jelas tentang apa yang bisa. Nah, tujuannya adalah jadi Bapak Ibu intinya baik pembangunan atau pelayanan dari desa itu diperuntukkan bagi masyarakat desa sesuai peraturan yang ada, di mana peraturan itu secara generik sudah ada di tapi kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Kabupaten desa sebenarnya mirip aja, cuma bedanya kita terlebih terkait pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakatnya. Jadi pemahaman nanti pada saat penilaian kakak desa ditanya, contohnya kemarin ataupun besok kan nanti ditanya oleh penilai, Bapak Ibu kan bikin kadis tentang gratifikasi, contohnya ini. Bagaimana? Tapi ini adalah Recording in progress. menjadi bendahara desa, menjadi sekretaris desa, sehingga kadang-kadang itu saudara kita sendiri, itu kan Bapak Ibu. Itu nggak salah, tapi tentunya kita perlu deklarasi konflik kepentingan bahwa ya ini memang saudara saya, tapi saya akan berlaku adil terhadap penilaian kinerjanya. Nah itu salah satunya. Nah kemudian kita harap ini ke depan tiap tahun Bapak Ibu juga mengecek sendiri terkait indikator ini. Misalkan sudah benar sesuai terus ini apa namanya perjanjian kerja sama saya, pengadaan jasa saya sudah benar sih. Terus kemudian soal kelola saya sudah sesuai nggak sih? Pertanggung jawaban bumdesnya saya sudah lulus. Banyak sekali pertanggung jawaban bumdes hanya isinya adalah rincian transaksi, padahal peraturan bumdes itu sesuai permintaan dari teman-teman dari Kementerian Desa sesuai dengan PP 11 tahun 2021, di mana tidak hanya rincian transaksi aja, tapi mulai dari identifikasi masalah kemarin terkenal seperti apa dan ke depan mau kemana, karena inilah cara desa salah satunya untuk meningkatkan pendapatan desa. Nah, nanti Bapak Ibu tahapan dari tahapan desa korupsi ini ada 4: observasi, biditek, penilaian, dan wording. Nah ini kita anggapnya sudah dicek nih Bapak Ibu, nanti kan sudah saya mintakan indikator desa anti korupsi apa saja. Jadi ini agak kebalik nih. Jadi sudah ada Pemkab mengusulkan 3 nama per masing-masing kabupaten, terus kita lakukan bimbingan teknis kepada seluruh desa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ya share dulu ya. Ini adalah norma penilaian Bapak Ibu. Jadi semacam apa nanti akan dinilai dari indikator ini, dokumen apa yang perlu disiapkan yang ada di kolom L ini, dokumen apa yang perlu disiapkan, terus kemudian gugur masing-masing indikator. Jadi kemudian level berapa sih Bapak Ibu ini sebenarnya untuk masing-masing indikator? Ada level 1 kalau evidence-nya yang ini kolom L ini cuma 40%. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa klik di sini.
misalkan. Oh tidak, hanya 40% berarti di level ini. Bapak Ibu cukup isi di yang ini, klik V. Jadi untuk karya cuma level 1, berarti dari 25 Bapak Ibu cuma dapat 3. Tapi ternyata kalau saya bisa ada semua nih menjual BUMDes sesuai dengan PP 2021 juga semua diklik. Nah, di sini berarti 100% kan? Bapak Ibu langsung ke ini, evidence semua lengkap, dan ternyata sudah semua dalam bentuk digital. Tapi ya dulu kita mau naik ke level berikutnya. Ada nggak perangkat desa Bapak Ibu paham tentang mekanisme perencanaan di dalam perjodohan APBD? Alhamdulillah ada ya, minimal saja dan Bapak paham. Saja sama minimal. Oke, kita berarti di sini ada. Kemudian mau naik level 5, bisa level 5 nih. BPD paham nggak tentang mekanisme perencanaan? Kalau dia paham, kemudian berdasarkan hasil identifikasi teman-teman yang melakukan observasi atau penilaian itu terkait dengan Permendesnya sesuai ya, sesuai APBD dengan Permendesnya. Ada nggak pembangunan itu yang tidak sesuai dengan Permendes? Kalau tidak sesuai, berarti hanya tidak sama. Tapi kalau yang sudah semua sesuai, jadi semua paham, itu semua lengkap, semua paham, dan kemudian semua pembangunan tidak sama, bahkan ada level 5. Berikutnya terkait dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu mulai dari SOTK, Perkades, dan evaluasi kinerja. Nah, itu sama dengan di atas Pak. Jadi skornya bobotnya 5, seberapa banyak ini berapa persentasenya berapa, dan kemudian dia di kanannya juga adakah sudah misalkan semua lengkap, kemudian ada yang paham, kemudian publikasinya bagaimana, minimal terhadap anggota BPD mengetahui mengenai SOPK. Kalau bisa paham semua berarti di type V di sini. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sini apa yang perlu di ini. Nah, contohnya tadi kerjasama juga ada di sini. PDJ dan dari desa kepada penyedia jasa dan serta PDJ berlaku, surat penawaran, SKP dan izin kerjasama, dan dokumen penyelesaian pembayaran. Dan sampai di bawah Bapak Ibu bisa baca mulai dari sini komponen penguatan tata laksana, kemudian pengawasan. Kalau pengawasan itu intinya terkait evaluasi kinerja, hasil tindak lanjut, hasil pembinaan petunjuk dari dinas PMJ ataupun inspektorat. Kemudian di sini sebelah kanannya itu bagaimana respon desa, 3 bulankah, 6 bulankah. Kemudian terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi sebelumnya untuk evaluasi kinerja, dan BPD tahu bahwa ada kegiatan evaluasi kinerja. Kemudian survei, Bapak Ibu bisa baca di sini semuanya. Ini jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri Bapak Ibu skornya berapa di sini. Lihat sendiri di sini bagaimana melengkapinya sampai dengan di sini kearifan lokal. Nah, jadi di sini yang bawah ini Bapak Ibu adalah skornya, bobotnya. Di sebelah kanan ini adalah skor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa self-assessment sendiri. Saya itu sudah berapa yang kira-kira skornya gitu. Nanti sehingga
pada saat teman-teman dari pemerintah provinsi hadir, Ibu bisa menyampaikan saya skornya segini. Nggak usah Bapak Ibu kejar-kejar dokumen itu apa adanya aja, karena penilaian bukan hanya self-assessment aja, tapi tadi bagaimana walaupun mungkin desa itu hasil self-assessment cuma 50 atau 60, tapi ternyata teman-teman apa yang melakukan observasi itu melihat bahwa dia tapi saya lihat ini semangatnya tinggi pada desa itu, dan pada saat presentasi ke kami tim observer ini lebih oke kedepannya untuk melanjutkan ataupun bagaimana implementasi desa anti korupsi itu Bapak Ibu. Jadi nanti saya kirimkan teman-teman ini ke panitia untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya nggak mau banyak-banyak dulu. Yang penting Bapak Ibu tahu latar belakangnya seperti apa yang kita lakukan. Tapi intinya indikatornya sudah sangat-sangat terbuka untuk Bapak Ibu bisa lanjutkan. Kemudian sehingga proses desa Bapak Ibu menjadi calon percontohan bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dino selaku narasumber yang sudah memaparkan dengan panjang lebar apa sih program desa pada kesempatan ini Bapak Dino sudah menyampaikan dan tepat waktu dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Nah, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu adalah diskusi. Kira-kira diskusi dan tanya jawab. Kira-kira dari Bapak Kepala Desa atau Bapak Kadis, baik itu dari Inspektorat, dari BPMPMDes Kabupaten Kota, Kabupaten, dan dari Kominfo, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada kesempatan yang kita berikan untuk melakukan tanya jawab. Nah, untuk itu, untuk sesi pertama ini coba kita cari 3 penanya dulu Pak dari masing-masing kabupaten. Silakan diajukan tangannya, disebutkan nama. Silakan Pak. Itu dari Pak Wijaya ya. Dari Desa Pentek ya. Ya. Langsung Pak ya. Halo. Ya Pak, langsung aja Pak. Nama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, nama saya Pak Wijaya, Desa Pentek, salah satu desa yang hari ini ikut sebagai peserta Zoom meeting dengan nanti ini menjadi teruslah kami di desa ini mengacu kepada aturan sesuai dana desa bagaimana kami menganggarkan APBD ini pertama dengan isu dan dengan transparansi dan akuntabilitas, kemudian juga efisien dalam menganggarkan sesuatu yang dari prioritas. Walaupun kami seperti itu, ya kan kadang-kadang masyarakat di beberapa desa, di desa kami terus sementara ini belum kami adalah kata yang ini cuma dalam kebijakan kami di desa. Cuma ada beberapa desa di tempat kami di Lombok Utara itu benar pun dipersalahkan apa yang salah, sehingga nantinya harapan kami kepada KPK misalnya atau Inspektorat, BPK atau APH, jangan minta ditelusuri secara lebih jauh apa sih yang harus saya
Karena namanya masyarakat kan dia tuh namanya BPJS Murni, BPJS Perubahan, dia tuh dengan ada perubahan kamar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Maka harapan kami kalau ada pihak KPH, BPK dan sebagainya, masuklah ke dalam komunikasi dulu prosedur dalam pakai media sosial ini ya. Karena menjadi sebuah pemahaman yang berbeda di antara masyarakat dan kontrak. Kami sekali kami bersyukur kepada KPK pada hari ini sebagai narasumber. Ya. Cuma harapan kami seperti itu. Kalau ada hal-hal yang sehubungan dengan pelapor, ya tumas misalnya, yang belum tentu benar tidak dicermati. Karena kawan-kawan dari utara juga takut sama apa ya begitu. Sampai mereka mensimpatkan anggarannya karena takut ketika nanti bermasalah dengan anggaran itu. Nah itu sudah kita masukan dari kami semua dengan diskusi kita pada hari ini. Demikian pada sumber aktor dari Dinas Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Wijaya. Tadi hanya masukan ya Pak ya, saran dan masukan yang disampaikan itu ya Pak ya. Tidak ada pertanyaan Pak ya. Ya, kami lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan. Pak Suradin, Desa Rasabuya. Ya, Pak Suradin. Silakan Pak. Mohon di-unmute Pak, suaranya nggak keluar. Belum Pak. Oh, ekonomi. Ya. Mungkin desa kali ini Pak. Oh ya, respon dulu mana? Mungkin desa kali ini. Ya. Oke. Kepala desa itu ya. Oke, jangan respon. Lanjut Pak. Tapi ada pelakunya yang dibilang pertama terkait dengan apa yang dipaparkan. Yang kedua, saya kira namun mungkin Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Mohon maaf suaranya tidak terdengar oleh kami. Ya. Makasih Pak. Jadi yang kita berbicara tentang korupsi
ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus pertama bagaimana kita bisa mengatasinya dan kita masuk tidak korupsi. Karena korupsi akan terjadi apabila dari awal sudah niat berencana. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan, dilakukan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Ini yang kami lakukan. Itu sangat penting dan ingat dan caranya untuk melibatkan untuk masyarakat terutama yang menggunakan. Nah, itu yang selama ini kita lakukan di desa. Tentunya memang seperti apa yang dikatakan oleh penanya bahwa terkadang memang harus satu persepsi dari inspektorat satu yang besar kita juga terkait dengan regulasi yang ada di desa. Terkadang pembinaan inspektorat itu juga menyatakan bahwa itu memang sesuai dengan alurnya. Ternyata beda lagi. Begitu ada pemeriksaan berbeda, persepsi itu ternyata berbeda. Ini yang pertama yang terjadi bahwa orang-orang dan atau mungkin mempunyainya untuk melakukan yang kedua ini sebenarnya memang ini juga perlu perbicaraan dari semua asosiasi terutama yang harus mengeluarkan minimal pencegahan artinya organisasi berjalan bicara bagaimana pengawasan dari jadi kami mengingatkan dan alhamdulillah saya kira semua desa juga ini dialami oleh masyarakatnya karena apa? Karena dari awal kita ada semua tentunya kami dengan baik dari apa yang menjadi program dan dan kami akan menunggu proses-proses selanjutnya dan khususnya mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya Pak. Berikutnya yang lagi satu orang tadi yang dari Bima tadi, silakan Pak, yang dari Bima tadi Pak Supradim ya, Desa Coro Rasa Buru, silakan Pak. Tadi tertunda karena ini bersemi tadi Pak, silakan Pak. Ini nyambung Pak. Ya, nyambung Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak. Nama saya Supriyadi, Kepala Desa Resebau, Kecamatan Buu, Kabupaten Dompu. Rata-rata kami kepala desa yang tersangkut kasus itu rata-rata tidak tahu. Ya, sehingga bagaimana agar kami ini tahu, gitu Pak. Ya, agar kami ini tahu. Ya, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, ya, untuk mencegah daripada korupsi ini. Ya, yang menjadi pertanyaan, ya mungkin lewat kesempatan ini, ya kegiatan semacam ini akan bisa ditindaklanjuti sampai ke tingkat daerahnya, karena ini mengingat kegiatan ini tingkat provinsi, sehingga kami juga lebih mendalami apa yang daripada bekal yang diberikan oleh Bapak ini. Namun kami juga dalam hal berbicara terkait dengan pengelolaan dana desa, tentu kami selaku kepala desa masih sangat minim Pak, masih sangat minim. Jadi kami kemarin setuju dengan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur NTB
Ayu. yang biasa. Artinya itu sangatlah bagus dan luar biasa, sehingga menurut pemikiran kami itu mengurangi daripada tingkat LSM yang cukup mahal sekali, terutama di kabupaten kami, Pak, Kabupaten Bengkulu. Ya, sehingga kami yang menjadi pertanyaan di sini lewat apa sih untuk kami mendapatkan pendampingan tersebut untuk menindaklanjuti daripada MIU yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kemarin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Kembali lagi ke Bapak Rino. Bapak Rino, ini tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Bapak Wijaya, itu dari Desa Betek, hanya memberikan saran dan harapan apabila terjadi laporan Dumas, APH diharapkan mengajak langsung ke dalam, tidak mendengar dari informasi dari luar. Itu kalau tidak salah saya tangkap tadi Pak. Yang kedua dari Pak Kades berikut, di sini disampaikan bahwa korupsi itu kalau tidak salah diawali dari niat. Ketika menyusun perencanaan yang sudah ada, maka akan terjadi korupsi. Diharapkan juga di sini adanya satu persepsi antara sektoral, BPKB maupun kalau tidak salah BPK tadi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di desa. Terus Pak Kades juga ingin diawasi oleh masyarakatnya. Nah, untuk pengawasannya mungkin ini nanti apa. Terus yang ketiga dari Pak Supiandi kepala desa Rasawu Dobu, ini kenapa kepala desa banyak terjerat korupsi karena ketidaktahuan Pak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, lewat apa kami mendapatkan bimbingan maupun pendampingan dari aparat yang berwenang. Jadi itu yang bisa dapat kakak tadi. Silakan mungkin dari Pak Dino ada yang bisa ditanggapi atau bagaimana, silakan lanjut Pak. Baik, ini lagi banyak. Jadi yang pertama dari Pak Warna Wijaya. Biasa-biasa lah dengan diri jalan. Jadi dana desa kalau tadi saya tangkap digoreng oleh warga untuk mencari kesalahan ya Pak tadi ya. Kalau nggak salah saya tangkap. Jadi Pak, jadi sebenarnya kalau saya dapat role modelnya gitu, di mana ada kepala desa yang tidak pernah jadi gimana cara masyarakat itu tidak curigaan pada desanya. Jadi salah satunya saya dapat contoh di yang contoh kurang baiknya ya di daerah Marinau. Waktu itu kita datang, jadi dia bilang gini, atau pemuda ini, berarti yang di bedah rumah keluarganya kepala desa aja, dari tahun kemarin keluarga kepala desa, ini kepala desa, ternyata yang disampaikan pemuda itu juga salah juga gitu, bahwa tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi setelah coba kami muter ke desa dengan teman-teman Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, jadi ada yang miss Pak di situ dalam musyawarah desanya. Jadi musyawarah desa itu yang dihadiri oleh masyarakat yang itu aja Pak, yang itu aja, nggak berubah Pak. Dari yang dibilang juga cuma biasanya kalau ini ada musyawarah dusunnya, ada musyawarah desanya. Yang hanya itu aja, nggak ada perwakilan dari tokoh pemudanya, tokoh perempuannya, kemudian tokoh masyarakatnya, tokoh agama.
keagamaan, yang tokoh adat, gitu. Belum yang dibantu belum merepresentasikan perwakilan seluruh warga Pak itu. Sehingga warga yang hadir di situ tidak bisa meneruskan informasi kepada masyarakat lainnya bahwa tahun depan kita mau bangun ini loh, tahun depan kita mau apa namanya bedah rumah si A si B si C loh karena alasnya A B C D gitu. Dan kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi masalahnya adalah representasi dari perwakilan masyarakat yang hadir. Jadi informasi itu nggak sampai kepada masyarakat lainnya gitu. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan informasi publik Pak. Jadi kita kan bikin notulensi ya Pak di musyawarah desa. Hasil catatan itu kalau kita kan ada misalkan website, ada medsos atau jadi kalau di website tentunya hari ini telah dilakukan pembahasan apa yang dibahas waktu itu masyarakat nggak bisa dapat itu. Jadi mereka karena nggak bisa tahu kenapa putusannya A ya, kenapa putusannya B ya, mereka akhirnya bingung sendiri. Nah itulah pentingnya menurut teman-teman Kemendagri atau Mendes itu keterbukaan informasi publik itu. Informasi apa notulensi yang dihasilkan itu apa gitu. Nah itu yang masyarakat itu kadang-kadang misalnya di situ sehingga akhirnya mereka berpikiran negatif gitu Pak. Karena mereka nggak tahu kenapa yang dipilih si A. Oh ternyata kenapa rumah yang dibedah rumah itu si A? Kenapa bukan si B? Ternyata sudah ada pengajuan dari sini cuman ternyata anggarannya nggak cukup berarti si B di tahun depan. Nah itulah yang mereka nggak dapat informasinya Pak. Jadi penting sekali untuk teman-teman di kementerian bahwa tadi apa yang diundang adalah representasi dari perwakilan masyarakat dan jangan yang itu aja kata mereka bahasa mereka nih Pak ya. Yang kedua notulensi itu bisa didapatkan masyarakat pembahasannya apa saja gitu. Sehingga mereka tahu oh iya kenapa. Jadi notulensi tidak hanya hari ini kita membahas kemudian langsung ada berita acara kita akan bangun apa gitu. Tapi notulensi detail si A mengusulkan apa, si B mengusulkan apa, dan kemudian jadinya keputusan antara C itu yang mereka dapat. Jadi memang notulensi itu bukan hanya rekapitulasi dari keputusan, tapi adalah mulai dari usulan, kemudian pembahasan, dan kemudian kenapa hasil dari usaha itu berujung pada kesimpulan B gitu. Itu yang perlu usul saya dan teman-teman dari Kementerian Desa dan Kementerian itu. Jadi tadi perwakilan representasi yang terbuka informasi. Kemudian yang kedua bentuk dari kualitas bisa milik kita ya milikkan bentuk pengawasan masyarakat. Nah, jadi memang yang kami dapatkan adalah jadi desa kan punya namanya pengaduan ya. Ada yang kotak pengaduan saja, ada yang via WhatsApp, ada yang mungkin dari website yang lebih bagus ya. Tapi ternyata masyarakat juga ternyata sering memberikan masukan, ternyata mereka merasa masukan mereka itu tidak lanjuti, nggak dianggap gitu. Akhirnya itulah yang membuat mereka saya merasa masukan gitu. Itu loh. Jadi di salah satu indikator kami